Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Az-Zahra Sriafa dengan NIM 22475069. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas sebuah teori yang berjudul konstruktivistik. Teman-teman, sebelumnya, apa sih konstruktivistik itu? Nah, untuk mengetahui apa itu konstruktivistik, maka berikut adalah penjelasan dari konstruktivistik. Definisi konstruktivistik. Konstruktivistik adalah sebuah pendekatan atau teori dalam pembelajaran yang menekankan bahwa pengetahuan itu harus dibangun secara aktif oleh individu melalui pengalaman dan interaksi mereka dengan lingkungan sekitarnya. Nah, dalam pendekatan ini, seorang siswa tidak hanya dianggap sebagai wadah yang kosong, yang hanya diisi dengan informasi-informasi oleh gurunya, tetapi juga di sini siswa ini sebagai individu yang memiliki pengetahuan awal dan juga harus dikembangkan dengan cara menghubungkan hal-hal baru dengan sesuatu yang mereka sudah ketahui. Misalnya, ketika siswa tersebut mempelajari tentang konsep perubahan cuaca, maka di sini guru itu tidak hanya memberikan definisi-definisi dan materi-materi kepada seorang siswa tersebut, tetapi juga si guru ini harus mengajak siswa tersebut untuk mengamati. Contohnya misalkan tadi membahas tentang konsep perubahan cuaca, maka di sini siswa itu harus mengamati tentang perubahan langit, kemudian perubahan suhu, dan mereka juga dapat berdiskusi tentang pengalaman mereka ketika hujan. Sehingga dari situlah siswa dapat memahami materi dengan baik karena mereka mengalaminya secara langsung dan membentuk pemahaman mereka sendiri. Kemudian, tokoh-tokoh utama dalam teori konstruktivistik. Tokoh utama yang pertama yaitu Jean Piaget, konstruktivistik kognitif. Jean Piaget percaya bahwa anak belajar melalui tahapan perkembangan kognitif dan membangun pengetahuan mereka melalui interaksi mereka dengan lingkungan sekitarnya. Nah, di sini menurut Piaget, seorang anak itu tidak langsung memahami pengetahuan begitu saja ketika diajarkan, melainkan mereka yang akan membangun pengetahuan mereka sendiri melalui interaksi langsung dan pengalaman yang nyata. Misalnya, seorang anak kecil itu tidak langsung bisa memahami konsep dari suatu bilangan secara abstrak, melainkan mereka itu harus bermain langsung dengan benda nyata. Contohnya, yaitu mereka dapat menghitung kelereng, benda nyata seperti kelereng. Kemudian mereka itu dapat membagi kue, sehingga dari benda-benda nyata tadi mereka itu dapat memahami ide jumlah dan pembagian yang merupakan bagian dari konsep suatu bilangan tadi. Dan di sini, guru itu tidak boleh menyamakan cara mengajar anak SD dengan cara mengajar anak SMA. Tentu saja mereka itu memiliki banyak perbedaan dari pola pikir dan sudut pandang mereka. Seperti itu. Jadi, guru itu harus menyesuaikan sesuai dengan kemampuan berpikir mereka. Tokoh selanjutnya yaitu Lev Vygotsky, konstruktivisme sosial. Ia menekankan peran sosial dan budaya dalam perkembangan kognitif. Menurutnya, belajar itu terjadi melalui interaksi dengan orang lain. Nah, contoh dari teori Lev Vygotsky, misalkan dalam sebuah diskusi di kelas, ada seorang siswa yang belum paham dengan tata cara menyelesaikan soal matematika. Saat belajar dalam kelompok, ada salah satu temannya yang mengetahui langkah-langkah cara mengerjakan soal matematika tersebut. Akhirnya, dengan bantuan temannya, siswa yang kesulitan tadi akhirnya dapat memahami dan menyelesaikan soal tersebut. Nah, ini adalah contoh belajar melalui teman sebaya. Nah, tokoh selanjutnya yaitu Jerome Bruner. Jerome Bruner di sini mendukung ide bahwa belajar itu lebih efektif ketika siswa aktif menemukan sendiri konsep melalui pengalaman dan bimbingan.
Nah, selanjutnya kita masuk di prinsip utama dari teori konstruktivisme. Prinsip yang pertama yaitu pengetahuan dibangun oleh siswa itu sendiri, bukan ditransfer langsung dari guru. Contohnya itu misalnya di dalam sebuah pelajaran IPA, guru itu tidak langsung menjelaskan teori dari siklus air. Tetapi guru itu harus mengajak siswa-siswa tadi untuk mengamati proses-prosesnya. Misalkan proses penguapan air seperti proses penguapan air dari gelas yang diletakkan di bawah sinar matahari. Nah, setelah beberapa hari mereka mengamati hal tersebut, maka mereka bisa menyimpulkan sendiri bagaimana siklus air tersebut berlangsung. Nah, di sini pengetahuan mereka dibangun karena pengalaman yang mereka lakukan. Prinsip yang kedua, belajar adalah proses aktif bukan pasif. Jadi di sini siswa itu harus lebih aktif dibanding gurunya. Kemudian prinsip yang ketiga, pembelajaran bermakna terjadi melalui pengalaman langsung. Seperti yang saya telah jelaskan tadi bahwa siswa itu harus bereksperimen langsung dengan lingkungannya agar menciptakan pengetahuan yang lebih mendalam. Kemudian yang keempat yaitu lingkungan sosial dan budaya berperan penting dalam proses belajar. Kemudian prinsip selanjutnya yaitu interaksi, diskusi, dan kolaborasi mendorong pemahaman yang lebih dalam. Kemudian prinsip selanjutnya, peran guru di sini sebagai fasilitator bukan sebagai sumber utama pengetahuan. Jadi guru itu fasilitator di sini, guru itu hanya mengamati, mengarahkan, dan membimbing seperti itu. Kemudian yang terakhir, kesalahan adalah bagian dari proses belajar dan penting untuk refleksi. Jadi kita sebagai guru ketika kita menemukan siswa atau salah satu siswa yang salah atau melakukan kesalahan, kita itu tidak boleh langsung menyoroti kesalahan yang dilakukan oleh siswa tadi, tetapi kita di sini harus membimbingnya untuk menyelesaikan kesalahan yang ia lakukan tadi agar dia mendapatkan pemahaman yang baik. Selanjutnya, pengaplikasiannya dalam pembelajaran. Yang pertama ada problem based learning atau PBL. Di sini siswa itu dihadapkan pada permasalahan nyata, kemudian mereka itu diminta untuk menyelesaikan masalah mereka secara mandiri ataupun berkelompok. Contohnya jika di dalam kelas guru itu memberikan permasalahan kepada para siswa, kemudian para siswa menyelesaikannya dengan cara observasi dan menentukan solusi-solusi dari permasalahan yang diberikan tadi. Kemudian yang kedua ada project based learning atau PJBL. Nah, siswa itu mengerjakan proyek yang menuntun eksplorasi mendalam dan menciptakan produk nyata, mendorong penerapan pengetahuan dalam konteks dunia nyata. Dengan menciptakan produk nyata, para siswa ini akan belajar mengembangkan keterampilannya. Selanjutnya, diskusi kelompok dan kolaborasi. Guru di sini memfasilitasi siswa untuk berdiskusi, bertukar pendapat, dan membangun pemahaman bersama. Jadi, di sini contohnya jika di dalam kelas guru itu memberikan kesempatan kepada para siswa untuk mengeluarkan pendapatnya masing-masing. Kemudian ada discovery learning. Siswa itu tidak langsung diberi jawaban, tapi diarahkan untuk menemukan sendiri konsep atau aturan melalui eksplorasi. Jadi, guru itu hanya bisa mengarahkan dan siswa yang akan menemukan jawabannya sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu ada scaffolding atau penopang belajar. Guru itu memberikan bantuan sementara sesuai dengan kebutuhan, lalu secara bertahap melepasnya saat siswa telah mandiri. Contohnya, ketika pelajaran matematika, guru itu hanya menjelaskan sedikit terhadap soal-soal yang akan dikerjakan. Nah, ketika para siswa telah mengerti penjelasan dari guru dan mereka sudah mulai mahir dalam mengerjakan soal-soal yang dijelaskan tadi, maka perlahan-lahan gurunya membiarkan para siswa itu menyelesaikan soal-soal selanjutnya. Nah, dari teori konstruktivisme yang telah saya jelaskan tadi, saya dapat menarik kesimpulan bahwa pembelajaran yang efektif itu melibatkan pengembangan ketiga ranah utama. Yang pertama yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dalam ranah kognitif, siswa itu aktif membangun pengetahuan melalui pengalaman dan interaksi, sedangkan dalam ranah efektif dikembangkan melalui refleksi dan diskusi yang membantu siswa membentuk sikap positif, empati, dan nilai-nilai yang mendukung pembelajaran. Sementara itu, dalam ranah psikomotorik diperkuat melalui praktik langsung
yang memungkinkan siswa mengembangkan keterampilan fisik dan motorik yang diperlukan dalam berbagai aktivitas. Dengan demikian, pendekatan konstruktivisme mendorong pembelajaran yang tidak hanya fokus pada ilmu pengetahuan, tapi juga pada sikap dan keterampilan, mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan dunia nyata. Seperti itu. Nah, itulah tadi penjelasan saya tentang teori konstruktivistik. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak dengan baik. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.